Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara meminta roti, tapi yang diberikan adalah minyak, tepung, dan seluruh peralatan dapur? Bagaimana perasaan saudara kalau dijanjikan singgasana, tapi justru penjara, bahkan kain celemek yang diberikan untuk saudara? Pasti kecewa. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-10, Salomo pernah menulis begini: Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai dengan akhir. Ayat 11 dia berkata, salah satu kelemahan manusia adalah kita gagal menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai dengan akhir. Salomo ingin memberitahu kepada kita, engkau harus memahami bahwa ketika Allah bekerja ada proses awal sampai kepada proses akhir. Tidak selalu apa yang saudara harapkan persis seperti itu yang Tuhan berikan. Sebab sering sekali ketika saudara ingin mendapatkan keindahan, yang Tuhan berikan adalah kepompong. Padahal saudara ingin melihat keindahan daripada kupu-kupu. Tapi kalau saudara sadar dan sabar, taat, setia mengikuti proses itu, maka saudara akan mendapatkan keindahan kupu-kupu. Saudara ingin menjadi orang yang hebat, yang luar biasa, ingin menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, ingin menjadi pemain musik yang hebat, tetapi tidak mau dibimbing, tidak mau diajar. Karena pada waktunya saudara ingin menjadi seorang yang luar biasa, saudara kirim mungkin kepada saudara adalah tempat latihan yang sangat tidak mengenakan bagi saudara. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan 4 hal kepada saudara, bagaimana Tuhan sering sekali memberikan apa yang saudara minta, tapi dalam bungkusan yang saudara tidak mengenalinya. Yang pertama, Tuhan sering sekali membungkus kelegaan dengan bukit batu. Rasanya perlu suatu kelegaan serta-merta, dan saudara sangat membutuhkannya. Sebagaimana bangsa Israel yang haus dan mereka membutuhkan air untuk melegakan, tapi yang Tuhan berikan adalah bukit batu. Dan kalau saudara kecewa dengan bukit batu itu, saudara tidak akan pernah mendapatkan air itu. Itu dicatat dalam Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai dengan 8. Mereka berteriak haus, tapi yang Tuhan berikan bukit batu. Kelegaan dibungkus oleh bukit batu. Kalau kau gagal memahaminya, lalu tidak mau mengerti proses cara kerja Tuhan, engkau pasti tidak mendapatkan kelegaan itu. Yang kedua, saudaraku, kita belajar bahwa peninggian, promosi itu sering sekali dibungkus oleh kain perca, celemek, bahkan penjara. Bukankah itu yang dialami oleh hamba Tuhan? Lihatlah apa yang Tuhan katakan dalam Matius pasal 20 ayat 26-27. Dia berkata, kalau kamu ingin menjadi yang terkemuka, yang terhebat, maka kamu harus menjadi pelayan. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin, kamu jadi pelayan. Saudara lihat, kalau ingin menjadi besar, engkau harus menjadi paling rendah. Ada promosi yang dibungkus oleh Tuhan dengan kain perca, dengan celemek, bahkan dengan penjara, sebagaimana dialami oleh Yusuf. Seandainya Yusuf tidak mau menggunakan kain perca di rumah Potifar, pegang sapu, pegang kain pel, dia tidak pernah menjadi Perdana Menteri. Status sebagai Perdana Menteri itu dibungkus Tuhan lewat kain perca, lewat alat pel. Tapi selesaikan prosesnya dari awal sampai dengan akhir. Bukankah hal yang sama juga dialami oleh Daud? Ini poin yang ketiga. Daud baru saja dilantik, baru saja ditabiskan, baru saja diurapi menjadi raja. Apa yang terjadi? Dalam 1 Samuel 16 dikatakan, Daud malah diminta oleh Saul untuk melayani dia. Padahal Daud mestinya sudah diberikan singgasana. Yang ketiga, saudaraku,
Sehingga sana raja sering sekali dibungkus dengan ketapel dan status sebagai pengamen. Sehingga sana raja, kemuliaan yang besar, sering sekali Tuhan bungkus dalam bentuk kita siap menjadi pengamen. Seperti Daud yang diminta menjadi pengamen Saul, padahal Saul sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Justru Daudlah yang baru diurapi. Dan dia harus sering sekali bermain-main dengan ketapel, padahal dia adalah raja yang besar yang sudah mendapatkan perkenanan Tuhan. Maukah engkau melewati proses ketapel? Maukah engkau melalui proses menjadi pengamen? Maka engkau akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yaitu singgasana kerajaan. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang besar, yang hampir-hampir tidak ada batasnya, sering sekali ditutup bungkus oleh segenggam tepung dan sedikit minyak. Sebagaimana dialami oleh janda Sarfat itu, ketika dia mau taat kepada apa yang dikatakan oleh Elia. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, saudara boleh membacanya di sana. Dan ketika dia memiliki ketaatan kepada proses Tuhan dari awal sampai dengan akhir, maka segenggam tepung, ternyata itu semuanya adalah membungkus berkat yang besar. Saudaraku, yang engkau doakan mungkin tidak persis demikian Tuhan berikan jawaban. Kalau selama ini saudara mengenal ada 3 jenis jawaban Tuhan, ya, nanti, tidak. Sekarang saya berikan yang keempat, ya, nanti, tidak, ya, tetapi seperti yang Tuhan mau. Kalau engkau sabar, kalau engkau mau taat, kalau engkau setia mengikuti proses Tuhan, sebagaimana kitab pengkhotbah berkata, semuanya pasti digenapi. Tuhan Yesus memberkati.